Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menonton live streaming Gereja Penyebaran Injil Perdagangan. Kita yakin dan percaya sama-sama kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Izinkan saya menyapa selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah untuk kita di tempat ini dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Baiklah Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika kita menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan yang turun atas kita. Bahkan kita yakin dan percaya lewat kebangkitan Tuhan Yesus kita menerima satu kebangkitan yang luar biasa. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwasanya Engkau Tuhan kami, bahwasanya Engkau adalah Raja kami yang telah bangkit dari kematian. Kami menerima satu kemenangan Tuhan. Ketika Tuhan bangkit dari kematian, maka kami juga menerima satu kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau datang bersekutu bersama dengan Tuhan. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau ada. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, baik di tempat ini, baik di rumah kami masing-masing, ketika kami berkumpul memuji muliakan nama Tuhan, maka Engkau hadir bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu turun atas kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengangkat satu lagu pujian yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kita mau katakan lebih sungguh lagi dari awal lagu pujian ini. Kasih Allah, kasih Allah sungguh telah terbukti. Amin Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sama-sama kita mau katakan bersyukur, 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 bersyukur.
kami menang bersama-sama dengan Tuhan. Kami sembah Kau. Selama hidupku ku sembah. Kita mau katakan lebih lembut lagi. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Sama-sama kita mau angkat tangan kita katakan. Kau bertata atas pujian kami. Haleluya.
Haleluya. Shikaranalabasha. Shikaranalamanalamanabasha. Shikaranalamanalamanabasha. Kau turun Tuhan. Engkau campur tangan. Kau berkarya atas hidup kami. Kami bangga punya Bapa seperti-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami mencintai-Mu. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau sanjung Kau lebih lagi. Kami mau sanjung Kau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat. Ku sanjung Kau di tempat ini. Amin. Kami sanjung Kau Tuhan. Kau iman besar aku. Ku sanjung. Amin. Kau lebih dari yang lain. Yang lain. Dan ku datang menyembah. Kita mau katakan lebih dahsyat lagi. Ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau imam besar aku. Kami sanjung Kau. Kau lebih dari yang lain. Ini ungkapan isi hati kami Tuhan. Kami datang dan sama-sama kita mau katakan lebih dahsyat lagi. Oh, ku sanjung Tuhan. Kau di tempat tinggi. Amin. Imam besar aku. Kami sanjung. Kau lebih dari yang lain. Yang lain. Katakan dan ku datang. Dan ku datang. Katakan sekali lagi dengan iman. Ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang layak terima pujian kami Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya layak bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menari, melompat, bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena hari ini adalah hari Paskah, Yesus kita sudah bangkit dari mati. Kubur telah kosong. Amin. Kubur telah kosong. Kita mau naikkan satu lagu pujian yang berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya.
kosong, maka Yesus sudah bangkit. Amen. Kita mau naikkan setelah pujian lagi yang berkata, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau serukan. Kita mau serukan Yesus kita yang luar biasa. Hey, haleluya. Percaya Bapak Ibu Saudara, kita sudah menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Sebabnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Ibu Gembala akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari bawa suami, istri, anak-anak semua untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan setelah pujian yang berkata, ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui
segala penyertaan-Mu bagi kami, karena kami tahu Tuhan bahwa kami sangat terbatas, tetapi syukur Tuhan hari ini Engkau masih menyertai kami, memberikan kekuatan yang baru kepada kami Bapa. Hari-hari ini Tuhan, hari-hari yang sangat mencekam bagi setiap umat-Mu yang melanda seluruh permukaan bumi ini Tuhan. Tapi kami Tuhan berpegang kepada firman-Mu, bahwa Engkau akan selalu menyertai hidup kami yang percaya kepada-Mu, karena kami tahu di dalam-Mu ada kemenangan, ada kebangkitan Tuhan. Haleluya. Engkau menang, Engkau tidak tetap tercekam, tetapi Engkau bangkit memberikan kemenangan kepada setiap kami yang mengikut Engkau. Terima kasih, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga punya Yesus yang dahsyat, yang memenangkan pertandingan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu hari ini. Kami akan menaburkan kepada firman-Mu dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini. Biarlah mereka Tuhan mengikuti acara ini Bapa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kepada-Mu. Kami akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan daripada Tuhan turun atas kami hamba-Mu, karena kami tahu kami adalah terbatas Bapa. Pikiran kami, kepintaran kami terbatas, tetapi tatkala kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi turun menaungi kami Bapa, memenuhi kami, maka ketidakterbatasan itu akan berlaku dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku. Puji Tuhan. Salam. Salam semua. Baik yang tidak hadir di tempat ini, baik yang tinggal di rumah pada saat ini sedang mendengarkan acara ini, biarlah semua mereka bersuka cita. Amin, saudara. Nah, terima kasih. Saya bangga melihat saudara, walaupun beberapa orang yang hadir pada saat ini, karena memang beginilah waktunya. Jadi saudaraku, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan, yaitu pada hari ini tepat hari Paskah. Beberapa hari yang lalu saudaraku, yaitu Tuhan kita meninggal, mati. Makanya ada orang berkata, kenapa Tuhan kok bisa meninggal? Karena itu saudaraku, sudah memang dinubuatkan dan sudah ditentukan bahwa dia akan mengalami kematian. Kalau tidak ada kematian, dia kalau secara dengan daging, karena daging adalah berdasar dari tanah, dan dia saudaraku berdasar dari roh, masuk di kandung Maria, dan kemudian dia akan kembali ke sorga di dalam roh, karena daging dan darah tidak mewarisi kerajaan sorga, tetapi roh yang mewarisi. Amin, haleluya. Kita akan baca saudaraku, yaitu di dalam Yohanes pasal 20. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan, kalau tidak semua kita akan baca. Udah dapat? Biar sama-sama membaca. Sudah? Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil
diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-muridnya yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan berpercaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Puji Tuhan. Saudaraku, kita melihat di sini dikatakan tadi pada hari yaitu pertama minggu itu, pagi-pagi dikatakan yaitu Maria, ya, pergilah Maria Magdalena ke kubur untuk melihat kubur itu. Saya pikir begini, si Maria pergi pagi-pagi buta, pergi ke kubur. Dan kalau kita perhatikan, si Maria di sini kan hanya dia sendiri, ya. Dia pergi ke sana dengan hati yang menggebu-gebu, dengan hati yang membara, karena berapa hari, mulai hari Jumat sampai baru pagi-pagi buta minggu. Dan ada juga yang berkata begini, dikatakan kok tiga hari Yesus itu di dalam kuburan. Ada yang menyangkal tidak benar, karena di dalam satu hari itu adalah 24 jam dikatakan. Ini tidak ada itu. Coba 3 kali 3 berapa sudah? 70 berapa? 72 24 kali 3 berapa? Kurang cepat saudara 72, ya kan? 72 harus dia di dalam ini, karena 3 hari dia bilang. Padahal pada Jumat itu saudaraku, sekalipun sore dia menghembuskan napas yang terakhir, itu sudah masuk perkiraan dulu itu 1 hari. Dan kemudian Jumat, Sabtu lagi kan, masuk 1 hari. Kemudian pagi Minggu seperti tadi pagi itu udah masuk. Jadi ada yang mengatakan, kenapa 3 hari? Tidak ada sekian itu. Dikiralah jamnya gini. Itu yang mencari-cari kelemahan. Kan ada banyak yang mencari kelemahan. Tapi kalau kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagaimana perkiraan zaman dahulu, yaitulah saudaraku yang harus kita ikutkan. Jangan sampai kita berkata, tidak benar itu Yesus itu, karena orang mau mencari-cari kelemahan. Tapi bagi kita yang percaya kepadanya, tidak selalu mencari kelemahan. Amin. Haleluya. Dan di sini katakan si Maria, cuman dia sendiri. Coba kalau kita baca di ayat-ayat yang lain, saudaraku, di sana ada yang si Maria, ada yang si Maria Magdalena, ada yang Maria si Marta. Macam di sana kalau lihat saudara di dalam Matius, di Markus, Lukas, ya. Saudara lihat di sana bukan hanya si Maria saja. Dan banyak orang mencari kelemahan, dia katakan si Maria ada apa? Ada hubungan apa? Ada hubungan spesial antara Maria dengan Yesus. Maka dikatakan, ada yang berkata Yesus pacaran dengan si Maria. Begini banyak komentar. Tapi saya percaya sebagai pengikut Kristus, saudaraku, saya percaya Yesus adalah benar-benar murni
Yesus adalah kudus dan Yesus tidak ada perzinahan. Amin. Saudara, haleluya. Dan kita melihat, saudaraku, kenapa si Maria ini sampai begitu pagi-pagi dia pergi, dan yang lain-lain juga, saudaraku. Luar biasa kerinduan si Maria ini. Di sini saudara bisa hadir. Saya percaya ada saudara di sini karena kerinduanmu. Amin. Dan boy itu gereja, dan boy ina. Memang sekarang ini kita harus patuh ya, patuh kepada pemerintah kita, karena pemerintah itu adalah diangkat oleh Tuhan, tidak boleh melawan, ya. Tapi cuman kita, saudaraku, karena kita menyampaikan ini karena siaran langsung, cuman dibatasi berapa orang ini kan. Tapi kalau mungkin di apa yang lain, ada mungkin yang tunduk, ada yang tidak tunduk. Tapi kita ini harus tunduk kepada pemerintahan kita. Maria mempunyai kerinduan yang luar biasa, saudaraku, bersama dengan beberapa kawannya. Kenapa bisa mereka pagi-pagi buta? Saya yakin dan percaya mulai Yesus meninggal, ya, Yesus, saudaraku, di liang kubur, tetapi mereka hatinya tetap kepada Tuhan. Walaupun ada sesuatu yang mencekam, saya percaya pada waktu itu mencekam. Musuh-musuh sedang tertawa. Musuh sedang berkata, hore. Syukur itu Yesus mati. Mereka bersuka cita. Tapi bagi mereka yang mengikut Tuhan, terutama murid-muridnya, saudaraku, yang tinggal sebelah, si Judas entah kemana. Si Judas lah yang menjual Yesus. Si Judas entah kemana lari. Tapi kalau yang 11 ini masih konsisten, mereka masih tunduk, mereka masih, walaupun Yesus tidak ada dilihat pada waktu itu, tetapi mereka tetap setia. Amin. Begitu setiap hidup kita, saudaraku, apapun yang mencekam, suasana sedang terjadi pada saat ini yang mencakup seluruh bumi, bukanlah hanya di negara Indonesia, tetapi di berbagai-bagai negara di belahan dunia ini. Kita harus tetap, saudaraku, setia kepada Tuhan. Amin. Saudara pernah menangis? Menangisi corona ini? Saudara menangis? Saya lihat handphone aja begini, ya, melihat hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah dari sana, saya mau melihat gini. Aku menangis. Penuh dengan roh. Ada yang berkata, tidak pala penuh dengan roh. Ada yang menyangkal, ada yang macam mana. Tatkala aku dengar mereka menyangkal, tidak pala penuh Roh Kudus, tidak apa-apa. Antara ada pendeta berapa orang, saya nggak usah sebut. Saya lihat pertikaian mereka satu dengan yang lain. Kenapa tidak usah pala? Hari-hari yang terakhir seperti ini, hari-hari di mana keadaan kita sekarang yang sulit, sebenarnya perlu kita ada kuasa dari Tuhan. Perlu ada roh penolong dalam hidup kita. Di waktu seperti ini, di dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan susah, disinilah perlu kita demonstrasikan kuasa Allah yang ada dalam diri kita. Berapa banyak di antara saudara hari-hari terakhir ini mendemonstrasikan kuasa Allah. Banyak mengeluh di sana sini, mengeluh di sana. Saya kalau naik beca, saya saksiin tukang beca mengeluh, saya saksi. Di sinilah perlu kita penuh Roh Kudus. Saya katakan sama tukang beca, oh iya, gak ngerti firman dia. Perlu di sini. Mungkin selama ini sudah tidur Roh Kudus kita, sudah tidur penyembahan kita. Tetapi ini waktunya, dalam masa seperti ini kita akan korbankan roh yang ada di dalam diri kita. Kita akan bernyanyi, bermazmur. Kita akan katakan, Tuhanku besar, karena Tuhanku sudah bangkit. Tuhanku menerima kemenangan. Tuhanku mengalahkan semua, sehingga mulut daripada musuh-musuh terkatup. Semua roh-roh jahat, baik itu penyakit apapun itu akan dapat kita injak di bawah kaki kita. Itulah yang akan membentengi kita.
Kenapa kita, saudaraku, lemah? Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Andalkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Harta mau apa, kekayaan, semua, uang apa, itu tidak ada artinya. Sekarang orang mau lari dari negara ini ke negara yang lain pun mengalami kesusahan. Dari negara ini mau ke negara ini, oh dibatasi. Serba, saudaraku, mengalami kesusahan. Tapi Yesus sudah bangkit hari ini. Di masa kesukaran yang sedang kita alami ini sekarang, yang mencakup seluruh bumi ini, Corona yang pada saat ini ditakuti, sangat mencekam di mana-mana. Tapi Yesus sudah bangkit hari ini. Di kebangkitan inilah, saudaraku, engkau meraih kemenangan. Haleluya. Jangan katakan setiap tahunnya itu diperingati, setiap tahunnya itu diperingati berkumpul-kumpul. Tetapi apa artinya? Hari ini saya katakan, hari ini, saudaraku, minggu spesial yang kita, saudaraku, jalani ini, hari ini kita akan menerima kemenangan daripada Tuhan. Bangsa kita, bangsa Indonesia ini tidak akan tetap terpuruk, tetapi Tuhan akan menolong kita. Bagi setiap kita yang percaya, berapa banyak kita di Indonesia yang penuh dengan kuasa Allah. Mari, saudaraku, tunjukkan kuasa Allah itu, agar kemenangan ada di tengah bangsa kita, bangsa Indonesia. Jangan kita hanya mengeluh, menjadi penonton di tengah bangsa ini, tetapi kita akan katakan, aku akan menang. Tuhan akan adakan, saudaraku, kepadamu perbandingan dengan orang yang lain. Itulah artinya, saudaraku, kita menghimpunkan kekuatan kita. Sudah berapa lama kita, saudaraku, mengikuti ibadah ini? Berapa lama kita capek ke sana kemari beribadah, ke sana kemari beribadah. Di waktu-waktu masa kesulitan seperti ini, disitulah kau akan tampil sebagai pemenang. Bukan kita kalah, saudaraku. Kita anak-anak Tuhan akan mengalami kemenangan. Kalau Yesus Tuhan kita yang kita percaya bisa dapat bangkit mengalahkan kematian, bagaimana dengan saudara, dengan saya? Berarti kita pengikut Yesus, kita juga harus ikut sebagaimana, saudaraku, yaitu komandan kita. Murid-murid itu harus, prajurit, saudara, harus hormat kepada komandan. Ya, begitu komandan, harus kita lakukan seperti itu. Tidak ada di antara kita yang banyak mengeluh lagi. Oh tahe. Kalau saya berpikir kadang-kadang, kalau cerita ibu-ibu di pajak sana belanja, bareng manedang laku beda baju alanon. Lihatlah keadaan kami, anakku banyak, keuanganku sulit, mau beli beras 1 kilo pun susah. Dengar tukang beca, dengar kuli bangunan, dengar di sana banyak saudaraku yang mengeluh. Kadang-kadang kita sendiri, oh Tuhan, madok mulia di pihak Tuhan. Aku masih bersyukur kepadamu Tuhan, rupanya aku masih bisa Tuhan makan. Mereka ini seperti ini. Oh, besarnya kau Tuhan, luar biasa. Tuhan sudah memikirkan masa depan kita. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, saya bersyukur besar kepada Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Memang kita mengalami, saudaraku, masa-masa yang diperhadapkan kepada kita, masa-masa sulit. Bapak Tobi yang tahu itu bagaimana, kan? Dia tahu. Tapi ada waktunya kita mensyukuri kebesaran Tuhan, karena Dia menolong kita. Masa luar biasa. Tuhan tahu persis sekian tahun yang akan datang, ini yang akan terjadi. Tahu saudara, Yesus kan bernubuat. Dia katakan 3 hari 3 malam bahwa Dia akan bangkit, kan? Bahwa Dia akan bangkit. Tapi di antara mereka ini ada yang tidak percaya. Mereka lupa akan firman.
Kita kan seringkali lupa firman. Yesus bernubuat untuk dirinya sendiri. Dalam tempo berapa hari, 3 hari, aku akan bangkit. Tapi murid-muridnya ini saudaraku lupa. Firman itu lupa dari ingatannya. Enggak saudaraku, tersurat di dalam pikirannya dan hatinya, tidak diingat. Sehingga dia bilang, Yesus tidak ada di situ. Yesus sudah hilang. Aku tidak tahu di mana itu ditaruh mayatnya itu. Sudah terbuka kuburannya, sudah hilang dia. Mereka lupa. Beberapa waktu yang lalu mereka berkumpul dengan murid-muridnya. Dalam 3 hari aku akan bangkit dari antara orang mati. Tapi mereka katakan sama Maria, udah hilang. Entah di mana mayatnya sekarang. Seringkali kita mendengarkan hikmat daripada Tuhan lewat nubuatan, lewat penglihatan, lewat khotbah. Masa-masa sukar yang akan datang, masa sukar yang akan datang. Masa-masa sukar. Waktu dulu musim apa? Flu burung. Apalagi SARS. Ada lagi yang lain-lain. Tidak seperti ini mencekamnya. Ate. Disuruh kita harus tidur di rumah, harus di rumah. Pergi ke sana jalan-jalan, lihat wajah suami. Pergi ke sana ke dapur, dilihat wajah istri. Pergi ke sana dilihat anak-anak, ada yang macam mana. Disuruh harus di rumah. Macam mana ini kita di rumah terus, bosan kan? Tapi beberapa waktu saudaraku, dulu saya sudah pernah saksikan bahwa saya sudah pernah melihat ini, virus-virus ini. Sudah puluhan tahun kalau nggak salah penglihatanku. Ya kan? Keluar dari lubang, dari gua kan? Dari gua gunung-gunung keluar. Oh, begitu menyebar sampai kemana. Sekarang kita dengar virus itu dari apa? Dari kalongnya. Dari kelelawar katanya kan? Padahal waktu yang kuliah dulu keluar dari gua, menyebar. Itu penglihatanku beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang ini baru saya diingatkan. Bah, mungkin itu dulu pernah itu flu burung, mungkin itu SARS, mungkin ini lagi, mungkin ada lagi yang lain-lain kan kita nggak tahu. Tapi tersembunyi lain keluar. Itulah luar biasa. Tapi hari ini saudaraku, lewat kebangkitan daripada Tuhan kita, semua firman-firman yang kita sudah dengar, kita serap selama ini, mari kembali kita saudaraku, ingat lagi. Oh, sudah pernah itu. Pada akhir zaman akan terjadi masa-masa kesukaran, akan terjadi ini, akan terjadi ini. Itu sudah disampaikan hamba-hamba Tuhan. Maka ingatlah saudaraku, teringatlah semua pesan Tuhan, teringatlah semuanya saudaraku, ya, hikmat-hikmat daripada Tuhan yang kita alami pada hari ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita enggak perlu anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya mati hidup di dalam tangan Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Kita yang tahu firman, kita lah yang harus saudaraku mendoakan orang-orang yang tidak mengerti firman. Dimanapun kita berada, kita katakan, ingat Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Karena dikatakan dalam firman, doa orang benar besar khasiatnya. Sebelum naik ke surga ini, kan ada kata-kata firman, jangan gelisah hatimu, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Itu di dalam Yohanes 14. Jangan gelisah, ya. Tidak perlu gelisah hati kita, karena kita tahu saudaraku, Yesus nanti akan pergi menyediakan tempat bagi kita. Walaupun Yesus kita ini, kita katakan hari ini hari kebangkitan, tapi Yesus sudah berapa tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu sudah di sorga menyediakan tempat. Dan dikatakan lagi, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dalam Yohanes 14 ayat 27.
damai yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Tidak sama. Damai sejahtera kuberikan padamu. Sebenarnya Tuhan itu baik bagi kita. Di dalam masa kesukaran, Elia saudaraku diancam oleh Isabel. Dalam tempo 24 jam, hai kau yaitu Elia, katanya dengan Raja Ahab juga, kau akan mati sama seperti nabi-nabi, salah satu nabi-nabi yang kau bunuh itu. Dalam tempo 24 jam, di dalam satu hari ancaman kepada dia harus mati. Elia adalah seorang nabi, tapi ketakutan juga, namanya daging. Dia lari, sembunyi di bawah pohon manre. Kasihan Tuhan melihat dia. Dipertimbangkan Tuhan, yaitu kekuatan, dipertimbangkan pertarungan Elia, dipertimbangkan semuanya. Tuhan kasihan. Tuhan mempertimbangkan pertarungan saudara. Semua jemaat yang di rumah, berapa banyak kau sekarang ini berkorban kepada Tuhan? Berapa banyak engkau sudah mengumpulkan kekuatanmu, ibadahmu di hadapan Tuhan? Berapa banyak perjuanganmu mempertahankan Tuhan dalam hidupmu? Berapa banyak saudaraku? Mungkinkah sudah 1000 kilo? Mungkinkah 100 kilo? Tuhan melihat pengorbananmu kepada dia. Tuhan melihat pengorbananmu yang dari jauh, Inang itu jauh. Mesti ku pergi dulu ke sana. Aku pengen mau lihat. Aku udah lama tidak ibadah, tapi hari ini aku mau ibadah lah. Biarpun apa katanya mau pergi dulu, karena pengen dia bersama-sama menyembah di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, kerinduan itu adalah daripada Tuhan, dorongan daripada Tuhan. Si Maria saudaraku pagi-pagi buta pergi melihat kubur Yesus, itu adalah karena dorongan daripada kuasa Tuhan, dorongan daripada firman yang sudah lama dia dengar, sudah lama dihimpunkan dalam hidupnya. Maka tidak ada satu pun yang bisa dapat saudaraku untuk menghalangi dia. Hati yang menggebu-gebu, hati yang luar biasa, yang meluap-luap, harus pergi. Begitulah orang yang sudah memang benar-benar dalam hidupnya dipenuhi dengan firman. Maka saudara, di tempat ini saya katakan hari ini, biarlah damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Jangan gelisah hatimu, apapun yang sedang terjadi, ucapkan Tuhan itu besar. Kalau Yesus bisa bangkit dari kubur, aku pun akan bangkit. Aku tidak mau terkibur, aku tidak mau. Katakan hari ini, maka saudara akan menerima kemenangan yang luar biasa. Ya, mereka pergi ke kubur, murid-murid Yesus ini. Malaikat turun, datang ke sana, duduk di batu-batu itu. Dia tidak ada di sini. Dia sudah pergi meninggalkan kubur ini. Tidak ada di sini, katanya. Mereka bisa dapat melihat malaikat. Mereka bisa, saudaraku, mata jasmaninya ini menjadi terbuka, menjadi mata rohani yang tajam, melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang. Tetapi mereka yang sudah mengumpulkan kekuatan dalam Tuhan, mereka bisa dapat tembus pandang. Amin. Bisa dapat melihat. Di situ ada malaikat. Kalau kita sekarang ini nggak ada mungkin yang bisa lihat. Kita duduk seperti ini, malaikat ini sudah ada di sampingmu. Amin. Haleluya. Malaikat ada di sampingmu. Dia ada di situ sekarang, melihat kedatanganmu, melihat hatimu yang terbuka, melihat hatimu yang haus dan dahaga untuk datang seperti ini, saudaraku. Enak kalau kita bisa melihat itu. Saya pernah melihat masih tidur-tidur belum tidur nyenyak. Saya pernah melihat malaikat.
Saya pernah belum tidur kali, antara ini mata mau tidur, antara ini masih seperti itu. Saya melihat bercahaya, cahayanya itu bersinar sekali, bukan seperti cahaya-cahaya itu, enggak. Cahaya menyala begini seperti api yang menyala begitu luar biasa. Itu pernah itu Mama Alek dengar. Waktu dulu apa? BMA. Judi-judi. Dia katakan, aku tidak suka judi. Aku tidak suka itu. Itu dinasehati dulu. Saya lihat itu. Oh Tuhan, Engkau luar biasa. Saya kaget. Langsung saya menangis, menyembah di atas tempat tidur, menyanyi, menyembah terus, bernyanyi di dalam roh, sampai saya tidak pergi lagi, tidak jadi belanja ke pajak. Karena saya melihat penglihatan kira-kira jam 9 pagi, bukan malam. Akhirnya aku tidak pergi lagi belanja ke pajak. Saya bersekutu kepada Tuhan, saya menyembah kepada Tuhan, saya menangis penuh dengan air mata. Oh betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Tidak lama lagi hari itu judi tutup. Itulah kuasa Tuhan saudaraku. Kita akan merasakan kuasa Tuhan. Kita akan melihat saudaraku sesuatu yang tidak pernah akan kita lihat. Betapa dahsyatnya sebenarnya Tuhan itu akan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak pernah kita alami. Tetapi saudaraku, Tuhan sanggup mengadakan segala perkara. Untuk hari ini saudaraku, semua jemaat yang ada di Roma yang mengikuti acara ini, biarlah katakan, Tuhan, di rumah pun kami sekarang Tuhan, di rumah kami akan berdoa, kami akan menyembah kepada Tuhan. Katakan hari ini tidak membuat kau menjadi padam, tidak membuat kau menjadi lemah, walaupun suasana apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap kita akan katakan, aku akan menang, karena Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit. Hari ini saya pun akan bangkit, saya akan bangkit dari tidurku dan aku akan berdoa dan aku menyembah. Nah sampai di sini hari ini, yaitu firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita akan masuk dalam doa, kita akan angkat satu pujian seperti wanita. Kita akan angkat satu pujian seperti wanita.
maya takasana nara la maya si urimini yara la maya sikinara la maya si yara la 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 maya sana la 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 maya si kinara la maya sikinara la maya takasana urimini yara la maya sana la la maya si. Haleluya Bapa Engkau haleluya Engkau dahsyat Tuhan haleluya irana lamaya sikinara nara lamaya san kinana lamaya san nana lama kiara nara lama san nana lamaya san Alamaya sikimini alama santa nara lamaya sana urimini alamaya takasana lamaya sana kinara lamaya sana ramana takasani kinara urimini alama takasana nara lamaya takasana. Yesus Tuhan Engkau baik bagi kami, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Bapa. Oh haleluya, haleluya Bapa, amin, haleluya, amin, haleluya Bapa. Engkau baik bagi kami, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau beri kekuatan bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan. Yesus besar, dahsyat, haleluya Yesus. Dengar suara roh Allah yang datang kepada tiap engkau hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kau datang di tempat ini untuk mendengarkan suaraku. Kau datang di tempat ini mendengarkan firman. Kau datang mendengarkan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Jangan seorang pun di antara engkau yang merasa dirimu kalau tanpa Tuhan engkau bisa dapat berkata-kata, engkau dapat berbicara dimanapun engkau berada. Tapi hari ini aku rohku mengingatkan tiap engkau agar engkau datang kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Karena orang pada saat ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Hari ini mereka berkata, kemana kita harus pergi? Kemana kita mau pergi untuk menghindari semua malapetaka yang terjadi? Ada di antara mereka berkata, tidak ada artinya rupanya yang beribadah selama ini. Ada banyak masalah demi masalah yang datang di tengah kehidupan ini. Apa artinya untuk kita beribadah? Tidak ada artinya. Ada yang berkata seperti itu. Hari ini roh Tuhan Allahmu berbicara kepada tiap engkau, supaya engkau setia sampai akhir hidupmu. Tidak seorang pun di antara engkau merasa dirimu hebat daripada yang lain. Tidak seorang pun di antara engkau merasa sumber panganmu, sumber kehidupanmu, sumber nafkahmu masih banyak persediaanmu. Hari ini ku berkata kepada tiap engkau, tidak seorang pun engkau yang berkata, masih banyak persiapanku, masih banyak yaitu apa yang ku simpan dalam hidupku. Biarlah engkau rendahkan hatimu. Berarti aku Allah Tuhanmu. Tanpa aku tidak ada artimu. Kukatakan biarlah engkau jawabanku terjadi dalam setiap hidupmu hari ini, supaya engkau sadar dan sadar bahwa tanpa kekuatan aku Tuhan Allahmu, engkau tidak mampu. Hari ini biarlah roh Tuhan Allahmu yang senantiasa menguasai hidupmu. Tidak seorang pun di antara engkau berkata, aku ini lebih luar biasa, aku ini pintar, aku ini hebat, aku ini tidak pernah yaitu dilecehkan orang. Karena aku adalah orang yang luar biasa.
Roh Tuhan berbicara kepada tiap engkau, pegang janji Tuhan Allahmu. Dia berkata, sesungguhnya setiap engkau yang dilanda oleh kuasa rohku, kau akan tetap bertahan. Tidak seorang pun di antara engkau lemah. Jangan kau terbawa-bawa kepada suasana yang sedang terjadi, tapi biarlah engkau selalu bersyukur kepada aku Tuhan Allahmu, karena rohku ada dalam kehidupanmu. Jangan kau katakan bahwa engkau tidak mampu lagi untuk berdoa, engkau lemah, engkau tidak bisa, engkau tidak dapat lagi untuk mengucapkan kata-kata syukur. Aku mau supaya engkau bersyukur hari ini. Pandang aku Tuhan Allahmu yang sanggup mengalahkan segala sesuatu yang mengikat engkau hidupmu. Aku bisa dapat yaitu berperang ganti engkau. Hari ini katakan terima kasih Tuhan buat semua janji-janjimu. Hari ini ku berkata kepada tiap engkau, jangan engkau lemah, jangan engkau takut, jangan engkau takut kepada siapapun. Akulah Tuhan Allahmu yang akan memberkati tiap-tiap engkau. Jangan lupa untuk engkau menyampaikan firman-Ku. Dimanapun engkau berada, sampaikan kebenaran firman-Ku. Jangan engkau takut, sampaikan dengan tegas. Kepada siapa engkau bertemu, sampaikan, kuatkan mereka, karena aku beserta dengan engkau. Jangan engkau lalai, jangan engkau takut. Sampaikan kebenaran firman-Ku. Dimanapun engkau berada, kemana engkau pergi, sampaikan kepada mereka yang haus dan dahaga akan kebenaran firman-Ku. Karena aku tahu hari-hari ini ada banyak orang yang berkata, kemana kita pergi, kemana kita mau pergi, kemana dan kemana. Dimanapun kita pergi, kita tidak akan menemukan pekerjaan. Dimanapun kita pergi, kemana kita mau meninggalkan daerah kita, ke sana pun nanti sulit untuk mencari pekerjaan. Banyak yang mengalami ketakutan. Tahukah engkau, manusia akan mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini waktunya. Manusia akan pergi, meninggalkan tempatnya, pergi ke tempat yang lain, mencari sesuatu, mencari sesuap nasi, mencari sesuatu yang tidak akan didapatkan. Hari ini kukatakan pada tiap engkau, berbicara engkau tentang kekuatanku di mana engkau berada. Jangan engkau katakan apa itu kekuatan, apa itu. Aku mau supaya engkau menyampaikan kebenaran firman-Ku. Biarlah engkau sampaikan ada yang sudah engkau miliki, firman-Ku yang sudah ada di dalam dirimu. Itu yang engkau sampaikan kepada banyak orang, agar mereka tidak putus asa dimanapun mereka berada. Biarlah engkau selalu berdoa. Menangislah engkau hari-hari ini, menangisi semua orang-orang yang dilanda kesusahan. Katakan, biarlah engkau dekat kepada aku Tuhan Allahmu, karena rohku akan melindungi tiap engkau. Aku akan memberikan kekuatan baru bagi tiap engkau. Bagi setiap engkau yang selalu berseru kepadaku, maka berkatku akan tersedia kepada setiap engkau. Biarlah engkau bernyanyi, memuji, memuliakan namaku. Aku akan memberkati engkau. Jangan engkau takut, aku beserta dengan engkau. Jangan engkau bimbang, sebab aku menguatkan tiap engkau. Dengarlah suaraku dan firmanku, lakukan itu dalam hidupmu, maka kekuatan itu akan terjadi kepada tiap engkau. Berkatku akan melimpah kepada engkau. Demikian roh Allah berbicara. Terima kasih Tuhan buat pesan-pesan Tuhan hari ini yang datang kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih buat jemaat-Mu yang hadir hari ini walaupun beberapa orang. Terima kasih buat jemaat-Mu dimanapun berada yang mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada di tempat ini. Kami akan sujud kepadamu, kami akan menyembah Engkau, kami akan tunduk kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati semua mereka, berkat jasmani, berkat kesehatan. Jauhkan segala virus-virus corona pada saat ini Tuhan. Jauhkan itu semuanya dari seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia. Bahkan mencakup seluruh bangsa di dunia ini. Engkau berikan pertolongan Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini Tuhan.
Tolonglah kami Tuhan, kuatkan kami agar selalu menyembah Tuhan, berdoa di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita saudaraku. Hari ini kita akan angkat satu pujian. Tuhan Engkaulah kekuatanku. Tuhan Engkaulah kekuatanku. Tuhan, Kau kekuatanku. Ku percaya padamu. Amin, haleluya. Dalam jiwaku teduh, ku percaya padamu. Saat ini ku cari wajah-Mu dan ku bawa korban syukur. Seumur hidup, oh Tuhan, saat ini ku cari wajah-Mu dan ku bawa korban syukur. Seumur hidup, hanya kepadamu saat ini, cari wajah-Mu, bawa korban Nah, terima kasih saudaraku, mari kita tadahkan tangan kita. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kalau demikian saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah kita membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin.